Makan bergizi gratis akan selalu jadi topik di berita-berita Indonesia, di media sosial selama Pak Presiden Prabowo masih menjabat, karena MBG adalah program andalannya beliau. Belakangan ini ada sebuah pernyataan dari Natalius Pigai, beliau adalah Menteri HAM, yang mengatakan bahwa orang yang ingin menghentikan MBG berarti anti HAM atau tidak peduli dengan HAM. Saya kepancing untuk ngebahas masalah MBG. Jadi mari kita bahas di konten sila kita kali ini. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Permasalahannya, pernyataan beliau itu datang dari sebuah pernyataan media yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan siapapun yang ingin menghentikan MBG. Menteri HAM ini ditanya gimana pendapat beliau terhadap teror yang diterima oleh Ketua BEM UGM akibat mengkritik MBG. Jadi ditanya, gimana pendapat Bapak tentang Ketua BEM UGM yang mendapatkan teror karena mendapatkan teror, tadinya segitu dulu. Terus dia nanya, baik, kenapa dia mendapatkan teror? Kata wartawannya, karena mengkritik MBG. Terus dia bilang gini, dari sisi HAM ya, dari sisi HAM, pemerintah itu menyediakan pendidikan, menyediakan tempat tinggal, menyediakan lahan, menyediakan makanan bergizi, dan lain-lain. Orang yang ingin menghentikan MBG itu tidak peduli dengan hak asasi manusia. Siapa yang bilang pengen menghentikan MBG? Dia lagi ditanya soal gimana pendapatnya terkait ada Ketua BEM UGM. Ini masih mahasiswa nih, hitungannya siswa nih ya. Maha sih, tapi masih siswa. Lagi ditanya soal ada siswa diteror. Anda kan Menteri HAM, siswa diteror nih. Pendapat Anda apa? Ditanya dulu, emang diterornya kenapa? Oh, diterornya karena mengkritik MBG. Oh, orang yang ingin menghentikan MBG tidak perlu dengan HAM. Nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung. Jawab dulu tentang ada anak muda Indonesia, mahasiswa UGM, kampusnya Pak Jokowi, diteror. Itu aja dulu. Nggak usah ngomongin diterornya karena dia mengkritik soal apa. Nggak usah. Pendapatnya apa? Dan kalaupun dia mengkritik MBG itu kan tidak sama dengan menghentikan MBG. Kalaupun menghentikan, mungkin menghentikan sementara supaya bisa dievaluasi dan segala macamnya. Walaupun si Ketua BEM UGM itu ada banyak sekali argumentasi terkait itu. Tapi pernyataan seorang menteri yang bilang orang yang ingin menghentikan MBG tidak peduli HAM, itu bahaya sekali kalau menurut gua. Karena itu sangat menyederhanakan konteksnya. Tapi mari kita tarik mundur dulu. Gua udah lama nggak ngomongin MBG, dan kayaknya penting juga untuk gua ngasih tahu posisi gua di MBG ini seperti apa. Udah sejak lama gua itu pro terhadap MBG. Karena udah sejak lama gua itu punya joke tentang stunting. Pertama kali MBG muncul itu sebenarnya sebagai program anti stunting, walaupun pada akhirnya dikritisi bahwa kalau lu ngasih makan ke sekolah terlambat itu untuk menghentikan stunting kalau mau ke ibu-ibu hamil. Makanya habis itu di program, ini masih masa kampanye nih, masih masa kampanye Pak Prabowo. Dalam kampanyenya Pak Prabowo, programnya mendapatkan seperti revisi bahwa program makan bergizi gratis ini akan didistribusi kepada ibu hamil, balita, dan anak sekolahan. Gitu kan lebihnya. Nah, sebagai orang yang dipertunjukkan stand up ini juga ngomongin stunting, dan sebagai orang yang memperkenalkan istilah stunting ke begitu banyak orang di Indonesia lewat pertunjukan lawak gua, ada di YouTube gua kalau mau ditonton, gua menyambut baik program ini. Karena program ini bukan program yang inovatif.
Program ini ada di negara-negara lain, termasuk di Amerika Serikat tempat anak-anak gue sekolah. Anak-anak gue sekolah itu mendapatkan makan siang gratis. Bahkan dari sejumlah stand up comedian di New York, gue tahu bahwa kalau orang susah nih, dia nahan lapar tuh. Dia nahan lapar untuk nggak sarapan karena dia tahu di sekolah dia bakal dapat makan gratis. Bergizi atau tidak bisa diperdebatkan. Enak atau tidak juga bisa diperdebatkan. Anak-anak gue selalu gue tanya, tadi sekolah makan apa? Dikasih tahu makannya apa. Kadang makanannya nggak oke, kadang makanannya cukup oke. Kadang anak gue akhirnya jajan sendiri, kadang anak gue makan makanan yang disediakan di sekolah. Tapi tentu di New York, dan mungkin juga di Amerika Serikat, udah nggak ada pertentangan soal makan gratis yang disediakan di sekolah. Tapi bisa kita bayangkan, dulu waktu pertama kali mulai banget, pasti ada semacam protes juga, baik terkait anggaran ataupun terkait eksekusinya ya. Nah, Indonesia kan merdeka baru 1945 nih, Amerika merdeka 1776. Tentu Indonesia butuh proses lah untuk sampai kepada eksekusi makan bergizi gratis yang oke. Itulah kenapa harusnya pemerintah ya terima aja kenyataan bahwa memang sekarang pelaksanaan makan bergizi gratis itu memang mengecewakan. Kemarin ada video lucu banget. Ada video yang bilang, ini kenapa kulit jeruk ditepungin, bilang kayak gitu. Karena jadi harusnya ikan ditepungin, tapi terus gitu ada kulit jeruk. Nyasar kayaknya, nyemplung kayaknya, mungkin buru-buru gitu ya. Terus ada juga yang dikasih telur masih mentah, dikasih jagung masih mentah, nggak tahu tuh mau disuruh apa. Cuman masalahnya pemerintah itu dan BGN ya, dengan semua permasalahan ini, cara ngeresponsnya itu menurut gue tuh terlalu defensif. Padahal terima aja, iya masih banyak kesalahan, kita akan koreksi terus. Udah, ya terima kasih atas masukannya. Dari misalnya aja ya, ini angka liar nih, misalnya dari 100.000 penerima makan bergizi gratis, ada sekitar 400 kasus yang keracunan. Ini akan tetap jadi perhatian kami. Kami berniat untuk memberikan makan bergizi supaya anak-anak sehat, bukan supaya sakit. Maka kita akan coba untuk perbaiki ini. Target kami akan mengurangi angka itu 50%. Kan mendingan daripada pernyataan kayak misalnya waktu itu ada belatungnya nih, jadi ada MBG, ada belatungnya, diupload ke internet, terus ada seorang ibu yang bilang, ngapain tuh diupload tuh ngapain? Kan itu kan membuat kita jadi nggak punya rasa syukur. Masa gitu jawabannya? Kalau ditanya ngapain makanan itu di-upload, ada belatungnya, itu untuk lapor, karena kalau nggak dilapor kepada publik, orang nggak tahu bahwa makan bergizi gratis itu masih ngasih makan yang ngaco kayak dengan belatung seperti ini. Karena kalau misalkan cuma ngomong ke penyalurnya, nggak dapat tekanan publik, nggak ada perubahan. Kalau misalkan rame kan kita tahu, no viral no justice. Kita hanya bisa mengenalkan diri kita sendiri. Mau mengenalkan sama siapa kita? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita memaafkan koruptor, wakil presiden kita Anda tahu sendiri. Jadi rakyat Indonesia minim kepercayaannya kepada publik, minim kepercayaannya kepada pemerintah, maksud gue bukan publik, minim kepercayaan kepada pemerintah, minim kepercayaan kepada BGN, sehingga daripada dia lapor kepada pengelolanya, lapor kepada vendornya, dia lapor kepada publik, biar publik tahu, biar tekanan jalan terus. Bukan masalah nggak bersyukur. Nah, respon-respon kayak gini nih, respon kayak ketua BGN yang bilang yang keracunan cuma sekian, sedikit, padahal itu coba deh ngomong gitu di depan orang tua yang panik karena anaknya sakit, nggak akan berani pasti ngomong kayak gitu. Jadi ada gaya komunikasi yang buruk kalau menurut gue dan harus diperbaiki. Nah, gue pernah ngelihat langsung dapur BGN, dapur MBG. Gue datang, terus gue ngeliat, saat itu gue lewat situ mungkin sekitar, gue mau bilang jam 8:30. Terus gue ngeliat ada wilayah dapurnya, terus ada wilayah mungkin untuk mengemas makanannya, karena
Gue dengar di situ lagi gerontang itu kayak si nampaknya lagi pada dicuci dan disiapin mungkin ya. Terus gue ngeliat tuh mereka lagi pada mempersiapkan sesuatu. Bahkan waktu pagi-pagi gue mau berangkat, jadi gue nginep nggak jauh dari tempat dapur MBG itu. Mau berangkat tuh gue ngeliat mereka masak. Terus gue ngobrol sama pengelolanya, seperti apa eksekusinya. Intinya dari deskripsinya emang ini operasi yang besar sih, butuh modal, kemudian butuh kemampuan manajerial. Butuh modal, butuh kemampuan memanage semua operasi itu. Itu adalah operasi yang masif sekali. Karena lu mesti bayangkan, satu dapur itu distribusi makanan itu banyak banget. Distribusinya ke sejumlah sekolah, nanti jarak antar sekolah juga belum tentu dekat. Dalam hal dapur MBG yang gue samperin, bahkan jaraknya jauh-jauh. Terus udah gitu, kalau gue nggak salah ingat waktu diceritain, mereka karyawannya ada puluhan, terus shifting, terus mereka ngasih Senin sampai Jumat kalau gue nggak salah. Sabtu Minggu tetap dikasih, tapi dikasih makanan kering. Makanan kering itu ya cookies, roti-rotian, makanan dalam kemasan. Kalau gue nggak salah. Mereka juga distribusi ke puskesmas dan posyandu ini untuk ibu-ibu yang hamil, untuk memastikan punya gizi lah gitu. Dari gue ngelihat dan dengar ceritanya, gue tahu ini operasi yang sangat masif. Kalau Pak Prabowo mau buru-buru, gue bisa mengerti kenapa akhirnya dia nyuruh orang yang dia bisa jangkau. Salah satu permasalahan terbesar di MBG itu adalah siapa yang menjalankan proyek MBG. Lu bisa ngelihat ada kaitannya sama partai politik, lu bisa ngelihat ada kaitannya sama ormas keagamaan, lu bisa ngelihat ada kaitannya sama orang-orang yang dekat dengan jabatan-jabatan pemerintahan, dengan dalih bahwa soalnya ini rumit sekali, ini susah sekali, emang harus diperintahkan. Jadi misalkan presiden, gue bisa ngebayangin nih Pak Prabowo ini untuk memastikan program ini jalan, dia bukan cuma ngobrol sama BGN, dia bukan cuma ngobrol sama kementerian terkait, dia meminta, bahkan gue curiga memerintah partai-partai pengusungnya untuk berkontribusi. Kan lu udah ngusung gua nih presiden lu. Gua udah ngasih benefit kepada lu juga. Lu dapat sejumlah jabatan. Sekarang lu bantuin gua. Gua pengen program ini cepat, gua pengen program ini jalan, lu yang jalanin duluan. Gua curiganya seperti itu. Karena memang butuh modal di depan. Butuh modal di depan, butuh kemampuan manajerial, dan kalau misalkan datangnya dari orang partai, ya partai udah punya hierarki gitu ya. Kalau misalkan datangnya dari orang yang dekat sama pemerintahan daerah gitu atau pemerintah, mereka juga punya hierarki, jadi pengerahannya cepat. Dugaan gue seperti itu. Makanya lu ngelihat kok ini mah orang-orang dia juga. Dugaan gue tuh karena itu, biar cepat akhirnya disuruh. Karena kalau misalkan nunggu swasta pasti lama. Pertanyaannya, etis nggak? Kalau itu diserahkan sama orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu aja permasalahannya. Kita ngerti kenapanya. Tapi etis atau tidak? Nah, etika adalah sesuatu yang tidak menjadi prioritas oleh Pak Prabowo. Bukan gue yang ngomong, beliau sendiri yang bilang etika ndasmu. Cek, beliau pernah ngomong kayak gitu. Beliau tidak terlalu mementingkan etika. Itulah kenapa gue curiga buat beliau tidak terasa ada masalah dengan mengerahkan orang-orang ini menjalankan MBG terlebih dahulu. Padahal orang lain ngelihat ke situ ngerasa ini secara etika salah. Kenapa? Ada penyalahgunaan kekuasaan, ada relasi kuasa yang bisa disalahgunakan gitu loh. Kalau yang ngomong orang partai, kalau yang ngomong orang dengan posisi di pemerintahan, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa berdialog, nggak bisa memastikan bahwa ini proses jalan dengan benar. Karena yang dikhawatirkan oleh banyak orang adalah
MBG bisa jadi cara yang sempurna untuk cuci uang. Itu yang dikhawatirkan orang. Orang takut ini jadi praktek cuci uang. Dan praktek cuci uang, penonton Mensrea tahu, itu kan diputer, dicelup, dijilat. Nah, di Mensrea gue udah bilang bahwa setiap kali kita ngomong cuci uang, biasanya kaitannya dengan ongkos politik. Siapa yang punya kepentingan untuk ongkos politik? Partai politik. Atau orang-orang yang punya asa untuk berjuang di pilkada, berjuang di pilpres. Ini adalah orang-orang yang sangat rentan akan praktek cuci uang. Karena mereka sangat rentan menggunakan dana-dana haram untuk kemudian dicuci, untuk kemudian uang bersihnya dikumpulin untuk anggaran politik mereka. Nah, BGN itu ada beberapa dapur dikelola tuh sama satu nama. Satu nama tuh megang beberapa. Jadi ingat lagi aturan mainnya cuci uang. Diputer nih, modal dimasukin nih, modal dari duit nggak tahu apa nih, diputar nih, dimodalin dulu untuk ke sejumlah dapur MBG, tas, masuk dong untuk dibeliin lah, untuk bayar gaji karyawan dan segala macam, duit pemerintah masuk tuh, anggaran pemerintah, duit bersih nih. Ini yang kemudian dikhawatirkan sama banyak orang. Inilah kenapa ada banyak orang yang meminta MBG untuk berhenti dulu. Nggak ada hubungannya dengan tidak peduli HAM. Semua juga peduli anak Indonesia mendapatkan gizi yang terbaik. Cuman yang selalu dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia adalah eksekusi dari MBG-nya. Idenya selalu bagus. Segala macam undang-undang yang kita protes, dasar undang-undangnya juga kenapa undang-undangnya perlu ada juga bagus. Ujung-ujungnya eksekusinya kan yang selalu dipertanyakan kan. Ada pasal-pasal tertentu yang nyelip, ada pasal yang tadinya nggak ada terus ada. Semuanya itu selalu mempermasalahkan eksekusi. MBG program yang baik, gue juga dukung. Cuman permasalahannya itu ada di eksekusi. Gimana caranya kita memastikan bahwa program MBG ini beneran memberdayakan masyarakat, bukan hanya memberdayakan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Gimana caranya MBG ini dijalankan dengan bersih? Gimana caranya MBG ini dilakukan dengan benar sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kemudian merasakan sakit atau keracunan oleh dapur-dapur yang dikelola tidak dengan kehati-hatian dan tidak dengan kepedulian, bahkan karena mereka hanya menggunakan itu sebagai sarana cuci uang. Ini adalah kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran masyarakat ini belum tentu terbuktikan, tapi justru pembuktiannya harusnya datangnya dari pemerintah. Nah, makanya ini yang membuat gue gusar waktu gue ngelihat Pak Natalius Pigai bikin pernyataan orang yang ingin menghentikan MBG itu tidak peduli HAM. Salah besar. Bukan hanya peduli HAM, peduli Indonesia. Ingin menghentikan MBG setidaknya untuk sementara karena justru peduli hak asasi manusia, justru peduli dengan Indonesia. Menurut keyakinan saya. Itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau menurut lu ini layak untuk dirilis kepada halayak umum, silakan vote aja, rilis umum. Kalau enggak, gua akan tahan untuk penonton membership YouTube gua aja. Thank you, bye-bye. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila.
Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani, Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensreah itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.